Demi bisa mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata, PSSI dan jajarannya masih mengupayakan segala cara untuk menambah pemain-pemain keturunan baru guna memperkuat timnas Indonesia di babak round 4. Terutama setelah Ole Romeni dapat dipastikan absen di bulan Oktober mendatang. PSSI langsung bergerak cepat dengan mencari pemain pengganti yang sepadan, di mana Mauro Zylstra menjadi opsi utama setelah berkas-berkasnya sudah mulai diproses. Dan Zylstra gak datang sendiri, tapi dengan Emiliano Jonathan yang baru-baru ini dikonfirmasi oleh Pak Erik. Ya, sesuai prediksi pelatih Jepang Hajime Moriyasu, Indonesia benar-benar jadi tim yang lebih sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di round 4 mendatang. Ya, memasuki masa-masa akhir Agustus, tentu saja PSSI semakin bekerja keras untuk mempercepat segala urusan persiapan timnas Indonesia, termasuk salah satunya mengurus proses naturalisasi 3 pemain baru yang diproyeksikan menjadi tambahan kekuatan di lini serang Garuda. Nah, setelah Mauro Zylstra, kini Pak Erik mengkonfirmasi jika Emiliano Jonathan berkasnya sudah diproses untuk kemudian tahap finalisasi. Jelas ini menjadi kabar yang sangat positif, mengingat Emiliano sendiri adalah salah satu pemain yang cukup diinginkan fans bergabung ke timnas Indonesia. Meski begitu, kita juga harus tahu kalau sejatinya masih ada satu nama lagi yang prosesnya diketahui sedang diurus. Dan menurut informasi dari Yusa Nugraha, kalau satu nama itu adalah Adrian Wibowo. Tentu saja ketiganya diharapkan bisa cepat beralih menjadi WNI untuk kemudian bisa terlibat di uji coba bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Sesuatu yang kembali lagi membuktikan kalau soal urusan naturalisasi, manuver PSSI ini benar-benar terbilang satset. Hal yang pastinya kembali membuat Arab, bahkan Irak, heran. Karena mungkin hanya Indonesia yang bisa mengurus perpindahan kewarganegaraan dalam waktu yang singkat. Sementara di sisi lain, mendengar kabar yang ada membuat pelatih Irak cukup merasa kaget. Sebab apa yang dilakukan PSSI mulai dari mengganti pelatih sampai memasukkan nama-nama pemain baru dirasa benar-benar jadi ancaman serius bagi mereka. Terlebih ia juga masih dipusingkan dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di benua Eropa. Selain itu, sampai saat ini Irak juga mengaku masih belum memiliki gambaran jelas tentang bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah jajaran pelatih yang baru. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya. Kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up, dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan September sebelum bertarung di bulan Oktober mendatang, ucap mantan pelatih Australia tersebut. Baginya, Indonesia benar-benar jadi tim yang selalu sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di babak round 4. Nah, selain Moriyasu, beberapa tokoh legenda sepak bola pun juga menganggap segala hal yang dilakukan PSSI ini benar-benar menarik. Wesley Sneijder contohnya, dalam sebuah acara yang ketika itu juga ada Alex Pastor, mantan bintang Inter Milan itu menyebut kalau apa yang dilakukan Erick Thohir adalah sebuah langkah yang bagus, di mana itu merujuk pada penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang didukung oleh Pastor, Lanza, dan Vandenberg sebagai asisten. Buat saya simpel, saya memahami kenapa Patrick dipilih. Patrick adalah Patrick, dia adalah orang yang berperan untuk tampil di depan publik. Tapi itulah yang saya harapkan. Ini adalah pilihan yang tepat, kombinasi yang bagus. Jadi sangat senang mengetahuinya. Ini adalah sebuah pilihan yang masuk akal bukan? Kami sudah berbicara soal ini, ucap Sneijder. Kemudian ada juga legenda timnas Brazil, Roberto Carlos, yang mengatakan jika semua elemen timnas Indonesia harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang lebih menekankan
supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, selain kebijakan cerdas dari federasi, kerja keras adalah fondasi yang tak kalah penting agar para pemain bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi, ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang mayoritas di bawah 25 tahun. Bahkan, pemain seperti Ivan Yenar, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Marcelino, Rizky Ridho, hingga Rafael Struijk masih berusia 23 tahun ke bawah. Maka dari itu, semuanya memang butuh proses yang gak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis, seperti mental serta pengalaman. Masuknya Emiliano buat kepingan timnas makin sempurna. Tentu saja dengan masuknya Emiliano diharapkan bisa menjadi tambahan opsi yang bagus buat Patrick Kluivert. Terlebih dia ini punya kemampuan kaki kiri yang di atas rata-rata. Ya, meskipun di Utrecht dia masih terbilang struggling karena belum mencetak satupun gol sejak datang ke pertengahan musim lalu. Tapi penampilannya secara umum terbilang oke, dan musim ini jelas adalah musim pembuktian baginya untuk bisa menyegel satu posisi inti di tim. Harapannya dengan bergabung ke timnas Indonesia juga bisa menambah pengalamannya, terutama berlaga di pentas internasional, sehingga pastinya itu akan semakin menguatkan mental bertandingnya. Nah, bagi yang ngejudge dia jelek atau gimana-gimana, ingat ya, dia masih 21 tahun dan sempat kena ACL. Jadi perlu waktu baginya untuk benar-benar come-in main di level tertinggi. Toh biar bagaimanapun, saat membela Vitesse di Divisi 2, ia sanggup mencetak 11 gol dari 20 pertandingan sebelum akhirnya dikontrak 3 tahun oleh Utrecht. Yang mana artinya pihak Utrecht tahu kalau ini pemain memang berbakat. Hanya saja dia masih butuh penyesuaian karena pastinya Divisi 2 dan 1 itu beda intensitasnya. Dan gabungnya Emiliano ke skuad Garuda semakin diperkuat setelah asisten pelatih timnas Indonesia memantau langsung ke Belanda. Ketika FC Utrecht melawan Sparta Rotterdam, di mana dalam instastory-nya sedang memantau permainan Utrecht yang diperkuat Emiliano Jonathan. Jan's drooping shoulder. Then a lot of Utrecht players. Adrian Wibowo jadi paket komplit timnas di round 4. Nah, selain Emiliano, masih ada satu nama lagi yang akan jadi tambahan ketiga di lini serang kita. Sempat beredar kabar kalau dia adalah Dean Zandbergen ataupun Laurent Ulrich. Namun menurut Yusa Nugraha, kedua pemain itu belum akan diurus oleh PSSI dalam waktu dekat. Yang mana berarti satu nama lagi yang tersisa adalah Adrian Wibowo yang kini main di LAFC. Melihat gimana potensi yang dimiliki, sepertinya Adrian bakal punya cerita berbeda. Sebab walaupun hanya main di MLS Next Pro yang merupakan divisi 3, tapi penampilannya cukup menjanjikan. Musim ini sendiri, Adrian sudah tampil 8 kali dengan koleksi 3 gol, di mana gol terbarunya tercipta saat timnya kalah 4-2 atas Tacoma Defiance. Di sana Adrian mencetak 1 gol yang bagus ketika ditaruh sebagai winger kanan. Nah, secara total, penampilannya selama di LAFC itu cukup potensial. Dari total 41 pertandingan sejauh ini di MLS Next Pro, dia sudah bikin 14 gol dan 9 assist. Itulah mengapa namanya juga didaftarkan ke tim utama, walaupun sejauh ini ia baru dimainkan 2 kali di tim utama sebagai pemain pengganti. But yeah, that's okay, usianya masih 19 tahun dan pasti pihak LAFC tahu yang terbaik untuk perkembangan wonderkid-nya tersebut. Dan terlepas dari apapun, kembali lagi Mimin tekankan, kalau dari sisi materi pemain, asli Indonesia ini beneran gak kalah loh. Bahkan kalau Indonesia ini full squad, Indonesia bisa loh kejukan Irak dan Arab Saudi. Dan hal itu terbukti ketika di babak round 3 kemarin, Arab bahkan tak bisa kalahkan Indonesia.